Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bus penumpang terjun ke jurang di perbatasan Situbondo Bondowoso, belasan penumpang terluka. Banjir lahar dan letusan sekunder Semeru terjadi. Jalur Lumajang Malang sempat terganggu material banjir lahar dan abu vulkanik. Balap getek di Trenggalek jadi sarana kampanye pelestarian sungai dan kebersihan lingkungan. Kita ke informasi pertama. Bus antar kota dalam provinsi terjun ke jurang sedalam 20 meter di jalur pegunungan arak-arak perbatasan Bondowoso dan Situbondo. Akibat peristiwa ini belasan penumpang alami luka. Sementara itu polisi dari Situbondo melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Olah TKP dilakukan untuk memastikan penyebab bus berpenumpang 14 orang berikut kru mengalami kecelakaan tunggal hingga terjun ke jurang sedalam 20 meter. Hasil penyelidikan awal diduga penyebab kecelakaan karena kelalaian pengemudi yang kurang hati-hati saat melintasi tikungan dan jalur yang licin akibat hujan. Penyebabnya sementara dari arah Bondowoso ke Surabaya, di arah wilayah Situbondo ini tikungan tajam dan situasi curah hujan ataupun hujan pada saat kejadian. Jadi licin dan sopir ataupun pengendara bus tidak terkendali, akhirnya terperosok ke sebelah kiri jalan yang ke arah Surabaya. Minggu siang, bus Anggun Krida tujuan Surabaya terjun ke jurang di jalur pegunungan arak-arak di perbatasan Bondowoso dan Situbondo. Satu korban diantaranya yaitu Saifuddin, pengemudi bus warga Koncar Bondowoso, langsung dirujuk ke RSUD Kusnadi Bondowoso karena lukanya cukup parah. Sedangkan korban luka lainnya dirawat inap di Puskesmas Suringin. Bus Anggun Krida berangkat dari terminal Bondowoso dengan tujuan Surabaya. Sesampai di lokasi, kendaraan dengan 14 penumpang termasuk kru tiba-tiba melaju tak terkendali lalu terjun ke jurang. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Bondowoso. Bondowoso, demikian Komandan. Situbondo juga Polres Bondowoso sudah di lokasi. Banjir lahar disertai letusan sekunder Gunung Semeru kembali menerjang aliran lahar curah Kobokan Candipuro Lumajang Minggu petang. Peristiwa ini membuat jalur Lumajang Malang sempat terganggu akibat asap putih pekat dan abu vulkanik yang menghalangi jarak pandang. Banjir lahar dari Gunung Semeru mengalir deras di Curah Kobokan Minggu petang. Di atas jembatan Geladak Perak, sejumlah pengendara berjuang menembus pekatnya abu. Petugas bahkan harus menyiram kaca kendaraan agar pengendara dapat melihat jalan di depan mereka. Letusan sekunder yang membawa abu dan material panas yang dimuntahkan gunung tertinggi di Pulau Jawa ini membuat jarak pandangan semakin terbatas. Karena khawatir, sebagian warga memilih menunggu banjir lahar mereda, bahkan memutuskan memutar jalur kembali ke Lumajang demi keselamatan. Tadi ini kita mau melintas ke sana Pak, mau ke arah Projiwo. Cuma kita dihentikan karena ada asap dan hujan abu yang dari atas. Seberapa tebal Pak? Sangat tebal, campur tanah Pak, campur tanah. Ini rencana mau balik kanan atau lanjut Pak? Ini kita balik karena tidak berani kita Pak. Hujan deras di puncak Semeru diduga menjadi pemicu banjir lahar. Sejumlah petugas gabungan disiagakan di sekitar jembatan untuk melakukan sistem buka tutup, terutama saat letusan sekunder dinilai membahayakan pengendara. Membantu pengendara yang melewati dengan membersihkan kaca yang terkena debu vulkanik. Karena tadi kita ketahui bersama telah terjadi lahar dingin dengan kecepatan Mach 40, ada yang 35, jadi menimbulkan hujan abu yang cukup pekat, jadi juga di jalan juga sudah licin. Pengendara yang nekat melintas harus ekstra hati-hati karena selain jarak pandang yang sangat pendek,
Hujan abu dan lumpur material Semeru membuat jalan licin dan rawan kecelakaan. Banjir lahar disertai letusan sekunder ini tercatat sudah terjadi 2 kali dalam 2 hari terakhir, yakni pada Sabtu sore dan Minggu petang. Peristiwa serupa sempat melumpuhkan akses Lumajang Malang. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Pameran lukisan Bajawara yang digelar di Museum Tugu Pahlawan Surabaya menyuguhkan kehangatan seni dan nilai kepahlawanan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar memamerkan karya, tetapi melalui lukisan, pengunjung diajak untuk merenung tentang arti kebajikan dan semangat perjuangan. Pameran lukisan ini digelar pada 20 hingga 30 November 2025. Pameran Bajawara mempersembahkan 35 karya lukis dari 15 perupa komunitas Garis Gatuk, sebuah komunitas seni yang dikenal aktif menghidupkan kreasi anak bangsa melalui pameran, workshop, hingga live painting. Karya-karya yang dihadirkan menyentuh berbagai tema, mulai sosial, tradisi, budaya, hingga figur kepahlawanan yang menjadi warisan identitas kota Surabaya. Gaya lukisan pun bervariasi, dari sketsa sederhana hingga impresionis dan dekoratif yang menggambarkan kayanya sudut pandang para seniman. Menurut salah satu penggemar seni lukis, pameran ini menjadi cara lembut mengenalkan nilai perjuangan bagi generasi muda. Karena setiap goresan warna mengajak pengunjung melihat sejarah dari perspektif yang lebih manusiawi. Dengan adanya pameran lukisan ini, saya merasa senang karena saya bisa melihat banyak karya lukisan yang keren-keren dari banyaknya pelukis seniman yang ada di Surabaya. Bahkan sini ada yang di luar Surabaya juga, ada yang dari Madura juga. Lukisannya juga keren-keren, membawa budaya Indonesia. Tema Bajawara kali ini dipilih untuk menggambarkan jiwa kebajikan dan kepahlawanan arek-arek Surabaya. Semangat 10 November 1945 yang terus hidup dituangkan dalam beragam ekspresi rupa yang menyentuh. Kalau secara umum yaitu kepahlawanan, cuma kita artikan secara bebas gitu ya. Jadi kepahlawanan tidak hanya tentang sosok-sosok pahlawan, tapi juga ada misalkan itu ada seorang ibu penjual sate, dia kan juga dianggap pahlawan bagi keluarganya. Secara umum, pameran karya lukis Bajawara diharapkan mampu memberikan inspirasi untuk menghargai sejarah dan nilai luhur pada generasi masa kini. Melalui seni, semangat kepahlawanan diharapkan tetap hidup dan diteruskan dari masa ke masa oleh generasi muda. Sujianto dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Getek atau rakit merupakan rangkaian bambu yang digunakan warga untuk menyeberangi sungai. Siapa sangka, warga Trenggalek menyulap getek menjadi perahu balap, sebuah tontonan langka yang menghibur. Ribuan masyarakat memadati Dam Widoro untuk menyaksikan ajang balap getek alias rakit bambu yang pertama kali diadakan di Trenggalek. Lomba tradisional ini diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Lika-Liku Festival Sungai Trenggalek. Ada 16 tim yang turun dalam lomba balap getek.
Kegiatan ini bertujuan melestarikan budaya dan menghidupkan kembali sejarah transportasi tradisional nenek moyang di wilayah sungai. Salah satu peserta, Miftahul Huda, menyampaikan tantangan balap getek memerlukan tenaga ekstra karena harus melawan arah angin. Jarak lomba sepanjang 200 meter menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta. Mereka bahkan rela patungan untuk membuat getek secara swadaya. Pak Huda, Pak. Tadi ikut lomba getek ini ya? Iya, ikut lomba getek. Kesulitannya seperti apa? Kesulitannya adalah tantangannya melawan angin juga, Mas. Jadi tidak semudah yang diperkirakan cukup dayung, langsung ke sana nggak mudah. Mulai dari melawan angin dan arus juga, Mas. Tadi berapa meter, Mas? Kurang lebih ini 200 meteran, Mas, ini. Festival sungai ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong kegiatan pelestarian sungai serta sadar kebersihan lingkungan. Kenapa kok memilih lomba getek ini? Ya, ini merupakan lomba yang unik ya, karena sebenarnya sejarah nenek moyang kita pun kan juga nggak jauh-jauh dari pantai, nggak jauh dari sungai. Moda transportasi waktu itu juga itu. Ini sebagai bentuk pengingat untuk kita mengenang dulu nenek moyang kita pakai transportasi itu. Tetapi yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana kita tuh supaya kembali ke alam, memelihara sungai, kemudian menghubungkan antara sungai itu dari sisi ekologis dan ekonominya. Balap getek ini diharapkan bisa menjadi event tahunan apabila antusiasme masyarakat terus tinggi. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata, sekaligus upaya melestarikan ekologi dan budaya sungai di Trenggalek. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Trenggalek. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.